Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofridayanti, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang psikologi remaja dan permasalahannya, di mana judul psikologi remaja dan permasalahannya ini saya dapatkan dari sebuah jurnal. Nah, sebelum masuk ke permasalahan psikologi pada remaja, ada baiknya kita mengenal apa sih fase remaja. Nah, menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini juga, remaja mengalami perkembangan yang pesat pada pertumbuhan dan perkembangan, baik itu fisik maupun mental. Nah, fase remaja ini dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu fase pra-remaja yang berada pada usia 11-14 tahun. Yang kedua itu fase remaja awal yang berada di usia 13-17 tahun. Nah, fase selanjutnya yang terakhir yaitu fase remaja lanjut yang berusia 17-21 tahun. Nah, pada fase pra-remaja ini yang berusia 11-14 tahun merupakan fase yang sangat pendek dan sukar untuk hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua. Dan fase ini juga mengalami perkembangan fungsi-fungsi tubuh termasuk perubahan hormonal sehingga menyebabkan perubahan suasana hati yang tidak terduga. Nah, sedangkan pada fase remaja awal ini merupakan perubahan-perubahannya itu terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Jadi, ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada usia remaja ini, yaitu pada usia 13-17 tahun. Pada fase ini juga, remaja sedang mencari identitas diri. Statusnya tidak jelas pada masa ini, jadi pola-pola hubungan sosial itu sudah mulai berubah, menyerupai orang dewasa muda. Remaja sering merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri. Jadi pada fase ini, remaja ingin mencapai kemandirian dan identitasnya sangat ditonjolkan. Pemikirannya semakin logis, abstrak, dan idealistik, dan semakin banyak waktu diluangkan di luar keluarga. Fase selanjutnya itu ada fase remaja lanjut, di mana pada usia 17-21 tahun. Jadi, pada fase ini remaja ingin menjadi pusat perhatian dan ia akan menonjolkan dirinya. Pada fase ini remaja sudah mulai berpikir idealis, mempunyai cita-cita tinggi, dan bersemangat mempunyai energi yang besar. Selanjutnya itu permasalahan psikologi pada remaja. Nah, permasalahan psikologi pada remaja ini berasal dari 3 sumber. Yang pertama, tekanan teman sebaya dan konformitas. Yang kedua, ada klik dan kelompok. Yang ketiga, persahabatan. Nah, pada masalah teman-teman sebaya dan konformitas ini, remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan diterima kawan sebaya atau kelompok, sehingga banyak remaja yang akan merasa cemas dan tertekan apabila tidak diterima oleh teman sebayanya. Dan sebagai akibatnya, mereka akan senang apabila diterima dan sebaliknya akan merasa tertekan dan cemas apabila dikeluarkan dan diremehkan oleh kawan-kawan sebayanya. Bagi banyak remaja, pandangan kawan-kawan pada dirinya merupakan hal yang paling lebih penting, bahkan kadang lebih penting daripada orang tuanya sendiri. Mereka lebih mengutamakan kawan-kawannya supaya mereka bisa diterima di komunitas teman sebaya, karena remaja merasa sudah besar serta sudah mandiri. Nah, sebagaimana orang dewasa, remaja juga ingin hidup di 2 lingkungan. Yang pertama itu di rumah dan di luar rumah.
Kalau di rumah, remaja belajar tentang norma-norma berperilaku yang diterapkan orang tua, tetapi remaja kadang ingin melepaskan diri dari norma-norma tersebut kalau sudah keluar dari rumah. Misalnya pada saat pergi ke sekolah, mereka mengikuti cara berpakaian temannya, kebiasaan bahasa temannya, serta peraturan teman sebaya mereka kalau tidak ingin ditertawakan atau dikucilkan apabila tidak mengikuti aturan kelompok teman sebaya mereka. Selanjutnya itu bagi beberapa remaja dalam pergaulan, pengalaman ditolak atau diabaikan dapat membuat merasa kesepian dan menimbulkan sikap bermusuhan. Jadi itu makanya sebabnya teman-teman sebaya ini dapat menyebabkan masalah psikologi pada remaja. Itu akan dapat mengakibatkan remaja itu merasa cemas dan tertekan apabila tidak diterima oleh temannya. Selanjutnya itu ada klik dan kelompok. Pada klik dan kelompok ini, disinilah remaja mengalami dilema. Kebanyakan relasi dengan kelompok teman sebaya pada masa remaja dapat dikategorikan dalam salah satu dari 3 bentuk kelompok, klik, atau persahabatan individual. Jadi, klik itu merupakan kelompok-kelompok yang lebih kecil, memiliki kedekatan yang lebih besar di antara anggota-anggota, dan lebih kohesif terhadap kelompok. Sedangkan arti kelompok di sini, dia itu memiliki arti kelompok-kelompok remaja yang terbesar dan kurang bersifat pribadi. Jadi, disinilah remaja mengalami dilema. Di satu sisi, mereka harus tetap menjaga nilai-nilai moral, etika, dan lain sebagainya, baik itu berasal dari orang tua, guru, ataupun masyarakatnya. Akan tetapi, di sisi lain, gejolak remaja di mana mereka ingin diterima di suatu komunitas atau kelompok yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Maka remaja harus dalam keadaan seperti ini dan harus bisa memilah-milah mana yang baik dan buruk. Jadi, permasalahan psikologi pada remaja di kategori klik dan kelompok ini, remaja ingin diterima dalam suatu komunitas sehingga mereka harus mengikuti ajakan dari kelompok, dan sebaiknya remaja dianjurkan untuk dapat lebih baik memilih-milih mana yang baik untuk dirinya. Selanjutnya itu ada faktor persahabatan, di mana persahabatan ini memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran dan sikap remaja, dan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan moral dan spiritual. Persahabatan dapat membuat lebih berani, nekat, lebih ramah atau lebih egois dan agresif daripada sifat remaja biasanya. Dalam persahabatan ini memiliki 6 fungsi, yaitu berkaitan dengan kawan, di mana persahabatan ini memberi anak-anak seorang teman bermain yang akrab, seseorang yang mau meluangkan waktu bermain bersama mereka. Yang kedua itu ada berkaitan dengan pendorong. Persahabatan memberi anak informasi, kegembiraan, dan hiburan yang menarik. Yang ketiga itu ada berkaitan dengan dukungan fisik. Persahabatan memberi waktu, sumber-sumber, dan bantuan. Yang keempat itu persahabatan berkaitan dengan dukungan ego, di mana persahabatan memberi harapan dukungan, dorongan semangat, dan umpan balik yang menolong anak-anak mempertahankan suatu kesan yang tentang diri sendiri sebagai orang yang berkompeten, menarik, dan berharga. Yang kelima itu berkaitan dengan perbandingan sosial, di mana persahabatan ini memberikan informasi tentang posisi seorang anak berhadapan dengan anak lain dan apakah anak melakukan sesuatu dengan baik. Dan yang terakhir, persahabatan itu berkaitan dengan keakraban dan afeksi, di mana memberi anak-anak suatu hubungan yang hangat, erat, saling mempercayai dengan orang lain, di mana penyingkapan diri berlangsung. Jadi, semua masalah psikologi pada remaja ini merupakan wujud daripada konflik yang tidak diselesaikan dengan baik pada masa anak-anak. Secara psikologi, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik, sehingga yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak, sehingga fase remaja gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya. Dan juga itu terjadi pada masa kanak-kanak
yang berlangsung begitu singkat berbanding perkembangan fisikal, psikologi, dan emosi yang begitu cepat. Dan juga pengalaman pada masa lampaunya yang dapat menimbulkan traumatik seperti dikasari atau yang lainnya yang dapat menimbulkan gangguan pada fase pertumbuhannya. Selanjutnya itu pencegahan dan penanganan masalah psikologi pada remaja, yaitu pencegahan dan penanganannya dapat kita lakukan dalam memberikan perhatian yang intensif kepada individu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak, dan identifikasi dan penanganan awal, di mana dalam memberikan perhatian yang intensif kepada individu ini, remaja itu dipasangkan dengan seorang dewasa yang bertanggung jawab, sehingga orang dewasa itu dapat memberikan perhatian kepada remaja. Yang kedua itu ada pendekatan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak, yaitu filosofis dasar dari komunitas adalah pentingnya menyediakan program dan layanan. Jadi dengan melakukan pendekatan kolaboratif itu, kita dapat memasuki kepada kehidupan remaja dan kita bisa merangkul remaja tersebut dan bisa kita menyediakan program dan layanan. Selanjutnya itu ada identifikasi dan penanganan awal, di mana merangkul anak-anak dan keluarganya sebelum anak-anak mengembangkan berbagai masalah atau masih berada di tahap awal dari masalahnya. Dan itu mudah-mudahan adalah strategi yang paling berhasil. Nah, dalam perkembangan remaja ini, masalah psikologi pada remaja, peranan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan merupakan peranan yang cukup besar untuk mencegah dan penanganan psikologi pada anak ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan peran orang tua, para guru, dan lingkungan masyarakat untuk mengenali dunia remaja dan memberi kesempatan untuk berkembang dalam potensi diri, dan juga memberikan aturan yang lebih longgar tetapi tetap terkontrol karena sudah mulai mandiri. Dan juga kita dapat memberikan pujian, apresiasi, kasih sayang, dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.